Salam, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan mau melakukan firman-Mu sehingga firman-Mu dapat meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudaraku, salam sehat untuk kita semua. Semoga saudara-saudara juga tetap sehat. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 1-21. Yohanes 6 ayat 1-21. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, maka mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, dikisahkan bahwa ada 5.000 laki-laki dan belum termasuk perempuan dan anak-anak. 5.000.
5.000 laki-laki. Melihat orang banyak itu, Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kita, saudara-saudaraku, kita akan memulai dari pertanyaan Tuhan Yesus ini untuk menemukan pengajaran yang terpendam di dalamnya. Nah, saudara-saudaraku, yang pertama mau kita pelajari orang yang tidak berpegang pada imannya. Kita mau lihat orang yang tidak berpegang pada imannya. Nah, dari pertanyaan Yesus tadi, Filipus memberi jawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Mengapa saudara-saudaraku Filipus kita katakan tidak berpegang pada imannya? Sebab kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 45, Filipus pernah mengatakan, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jelas Filipus telah meyakini di sini bahwa Yesus itu jauh lebih besar dari Musa dan para nabi. Sedangkan Musa sendiri dapat melakukan suatu mujizat, apalagi Yesus jauh lebih besar dari Musa. Namun Filipus telah melupakan pengakuannya itu dengan alasan uang yang tidak cukup membeli roti untuk orang banyak itu. Sebab ia telah memakai hitung-hitungan atau pikiran dan taksiran manusia, sehingga itu adalah suatu yang tidak mungkin. Ketika menghadapi persoalan hidup, kita langsung beranggapan kita tidak sanggup dan langsung mengatakan tidak mungkin. Maka itu sama halnya dengan menyerah sebelum bertanding. Sama artinya kita melupakan iman kita kepada Tuhan. Kita melupakan bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Adalah baik menghadapi segala persoalan hidup dengan sikap yang positif, bahwa bersama Tuhan akan selalu ada jalan. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Yang kedua, iman yang tidak teguh. Jawaban dari Filipus tadi langsung ditanggapi oleh Andreas dengan mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, tanggapan ini sebenarnya sudah memperlihatkan imannya kepada Yesus. Mungkin ia berpikir bisa saja sesuatu dilakukan oleh Yesus, seperti yang dilakukannya di Kana, mengubah air menjadi anggur. Namun mungkin imannya tadi masih terganggu hitung-hitungan pikiran duniawinya. Dari firman Tuhan yang pernah dipelajari oleh orang Kristen, pastilah kita sudah memahami bahwa Tuhan itu baik, yang dapat menyelamatkan kita. Namun yang terjadi terkadang, iman yang kita miliki dapat goyah karena kita belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Percaya, tetapi kepercayaannya belum sepenuhnya diyakini. Itu yang kedua, iman yang tidak teguh. Lalu yang ketiga, belajar dari anak di antara orang banyak. Belajar dari anak di antara orang banyak. Nah, walaupun kita tidak dapat mengetahui banyak tentang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan tadi, tetapi ada hal yang bisa kita pelajari. Ternyata, saudara-saudara, anak itu membawa bekalnya untuk ikut Yesus. Dia membawa bekalnya ketika dia mengikut Yesus. Bahwa dalam menghadapi kehidupan kita harus mampu menjangkau jauh ke depan, mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak terduga. Maka kita harus mempersiapkan diri. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari anak tadi, bahwa nyatanya ia mau memberikan apa yang ada padanya untuk Yesus. Ketika Yesus memintanya, dia memberikan. Dia rela. Nah, saudara-saudaraku, maukah kita memberikan apa yang ada pada kita dipakai oleh Yesus?
Maukah kita memberikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Ternyata yang sedikit yang ada pada anak itu menjadi berlipat ganda banyaknya, yang dapat mengenyangkan banyak orang. Yakinkah kita jika ketika kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati yang sedikit itu? Mujizat yang besar ini bersumber dari kuasa Yesus. Kita mau belajar dari apa yang telah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa sebelum melakukan mujizatnya, ia mengucap syukur. Jika yang sedikit itu kita mohon berkat dari Tuhan, maka akan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita, bahkan bagi banyak orang. Nah, menyerahkan hidup kita di bawah kehendak dan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Sebab bagi orang yang berpengharapan pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Tuhan mengenal kita dan Tuhan yang mengetahui yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga biarlah kita mengikuti Yesus sepanjang hidup kita, karena kita tahu keselamatan kita ada padanya, dan membiarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Supaya kita tidak memiliki pikiran seperti orang-orang yang telah menikmati mujizat Tuhan Yesus dalam nats firman Tuhan ini, bahwa motivasi mereka sudah menjadi beda dengan rencana Tuhan. Sebab mereka hendak membawa Yesus dengan paksa supaya ia menjadi raja atas mereka. Sebab Yesus bukanlah raja atas kehendak manusia, tetapi adalah atas kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan kita mengikutinya hanya untuk menyelamatkan hidup kedagingan saja, tetapi jauh lebih besar dari itu, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudaraku, jika kita tetap berpengharapan kepada Yesus dalam kehidupan kita, yakinlah akan selalu ada jalan yang terbaik dari Tuhan yang akan diperbuatnya. Itulah mujizatnya. Mungkin bukan seperti yang kita pikirkan, tetapi sesuai dengan rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Yang penting kita tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Aku ini jangan takut." Bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan orang yang mengasihinya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terpuji termulia Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata, jangan takut. Biarlah perkataan-Mu ini, firman-Mu ini menguatkan iman kami, sehingga kami tidak takut karena ada Yesus yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam Yesus kami berdoa. Amin.